Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang bahasa Arab dengan membaca buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya, ini kita masih pada al-juz'ul awal, masih pada jilid yang pertama Durusul Lughatil Arabiyyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan ad-darsu ar-rabi'a asyara 14 ya. Selesai pelajaran yang ke-14. Nah, itu kita sudah mulai mempelajari domir-domir dan juga bentuk-bentuk jamak. Nah, untuk yang pelajaran yang ke-14 kemarin itu percakapan antara para laki-laki. Ya, al-fityah itu yaitu jamak dari al-fata, pemuda. Ya, para pemuda dan hamid di situ. Maka di pelajaran yang ke-15 ini nanti itu percakapan antara al-fatayatu sama Zainab. Fatayat jamak dari mufradnya apa? Al-fatayatu. Fityatun tadi jamak dari al-fatah. Kalau al-fatayatu jamak dari apa? Mufradnya apa? Pemuda apa pemuda tadi? Al-fata. Kalau pemudi? Tinggal ngasih tak marbutah. Tak marbutah. Al-fata kasih tak marbutah. Al-fatatu. Coba dicari lagi. Di halaman berapa? Enggak apa, murojaah aja. Biar ketemu, ngulang-ulang jadi tahu nanti oh di sini pelajarannya gitu. Mau belajar harus diulang-ulang. Biasanya di kalimat-kalimat jadidah ya. Yang mana halaman berapa? Di halaman 77 ada. Ya. Jadi diingat-ingat yang mungkin sering lupa ya. Jadi kalau pemuda itu apa? Al-fata. Nah, kalau pemudi kasih tamar buta. Ini kan gini. Al-fata. Ini kan alif kan ditegakkan. Nah. Al-fatatu. Nah, kemudian ini jamaknya al-fityatu. Hal ini al-fatayatu.
Jadi kalau yang al-fatah jamaknya jamak taksir. Kalau yang al-fatah dia jamaknya jamak muannats salim, jamak muannats salim. Baik. Lanjut ya. Ad-darsu al-khamisa asyara. Pelajaran yang ke-15. Masih ingat ya kalau apa? Bilangan mulai dari 11 sampai 19 itu belakangnya harokatnya fathah. Kalau yang ke-11, pelajaran yang ke-11 apa? Ad-darsu al-hadiyah asyara. Al-hadiyah asyara. Ke-12 As-saniyah asyara. 13 As-salitsah asyara. Ke-14 kemarin Arabi asyara, sekarang 15 Ad-darsu al-khamisa asyara. Ini percakapan antara al-fatayatu ma'a Zainab, bersama Zainab. Kalau nyebut lengkap di sini qalat al-fatayatu atau qalatil fatayatu. Berkata fatayat, para pemudi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nah, itu kalau di apa harokati semua gitu. Assalamu alaikum, kumnya memang sukun karena dia domir kum. Warahmatullahi, hi ya, biasanya kita warahmatullah gitu aja. Hi wabarakatuhu. Nah, artinya keselamatan atas kalian dan juga rahmatnya Allah dan keberkahannya. Jadi meskipun di sini fatayat, para pemudi, dia apa berbicara ngobrol dengan Zainab, satu perempuan, untuk salam. Kalau dari sisi apa namanya ta'abudiyah, dari sisi ibadah, maka tidak mengapa tidak merubah domir. Jadi domirnya tidak perlu berubah. Meskipun ngobrol sama satu orang perempuan, tetap pakainya assalamu alaikum, tidak ada masalah. Jadi domir kum, antum itu jamak banyak dan sifatnya umum, boleh digunakan untuk siapa saja, sampai pun kepada satu orang perempuan, maka tidak ada masalah menggunakan assalamu alaikum. Nah, kalaupun mau diganti menjadi kamu satu orang perempuan, itu juga boleh. Ya, maka menjadi assalamu alaiki. Ya, kalau satu laki-laki assalamu alaika. Nah, itu kita tahu dhamirnya. Kemudian Zainab menjawab waalaikum, nyambung ke assalam, maka menjadi waalaikumssalamu. Ya, mimnya sukun, alif lam sukun semua, maka mimnya dibantu dengan dhammah. Waalaikumssalamu. Berarti kalau ada yang salam, jawabnya waalaikumsalam itu ya? Iya, yang betul gitu. Yang betul begitu ya? Iya, lengkapnya. Bukan waalaikumsalam itu. Ya, kalau waalaikumsalam nanti salamnya tidak ada alif lamnya. Ya, tidak ada alif lamnya. Kalau waalaikumsalam itu kan ada alif lamnya. Itu yang terbaik lah, itulah gitu. Sesuai dalil maka itu yang terbaik. Meskipun boleh salamun alaikum, salamun nakirah, salamun alaikum boleh, waalaikumsalam juga boleh. Cuman yang terbaik sebagaimana apa dicontohkan maka pakai alif lamnya itu. Waalaikumsallamu warahmatullahi wabarakatuhu. Nah, sekaligus bertanya. Jadi ada yang salam, misalkan ada yang datang, kemudian salam, maka Zainab menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu. Nah, di sini kita ketemu dhamir antunna. Antunna itu artinya kalian para perempuan, kalian banyak perempuan. Jadi man antunna, siapa kalian? Ya akhawatu, nah, wahai saudari-saudari. Akhawatu.
saudari-saudari. Nah, akhawatu di sini tidak disandarkan ke yang mutakalim, maka pakainya dhammah akhawatu. Nah, berikutnya ada kata, di sebelah kanan tuh ada tulisan ihdahunna. Nah, kata ihda itu artinya salah satu. Nah, untuk bentuk perempuan. Nah, jadi kalau kemarin ahaduhum, jadi perbedaan antara ahaduhum dan ihdahunna. Nah, kalau yang kemarin ada ahaduhum. Ini artinya salah satu dari mereka, laki-laki ya. Nah, kalau ihdahunna ada alifnya. Nah, ini juga sama, salah satu dari mereka, ini perempuan. Nah, salah satunya di sini dia laki-laki, makanya ahadu. Ini juga salah satunya di sini perempuan, makanya ihda. Ya. Jadi satu itu macam-macam. Ada wahidun artinya satu, ya kan? Awalun artinya pertama, gitu ya kan? Nah, ini ahadu salah satu dari mereka. Ihda salah satu tapi perempuan. Wahidun itu bilangan satu, mudzakkar. Kalau jadikan muannas wahidatun. Kemudian awalun pertama, jadikan muannas berarti ula. Ya, ula. Nah, kemudian ahadu kalau jadikan muannas berarti ihda. Itu bentuk muannasnya ihda, kasrah ya, ihda. Nah, ihdahunna atau qalat ihdahunna, berkata salah satu dari mereka, nahnu banatus syaikhi Abbasin. Ya. Nahnu banatu syaikhi Abbasin. Kami adalah, ya, banatu anak-anak perempuan, kemudian tanpa tanwin dia. Tanpa tanwin nyambung ke asyaikhi, berarti anak-anak perempuannya asyaikh. Nah, asyaikh itu sudah cukup sebetulnya, anak-anak perempuannya syekh. Nah, kemudian ada kata Abbasin di sini, kalau dalam nahwu namanya badal, yaitu namanya Abbas. Makanya Abbasin harokatnya kasroh, mengikuti harokat asyaikh di situ. Abbasin di sini sebagai badal dari asyaikhi. Berarti yang namanya Abbas, syekhnya itu bukan banatnya kan itu, karena dia badal ke syekhnya. Kami adalah anak-anak perempuannya Syekh Abbas. Nah, kemudian Zainab menjawab ahlan, wasahlan, wa marhaban. Nah, ini artinya ringkasnya ya selamat datang gitu. Selamat datang. Ucapan apa? Sambutan. Menunjukkan apa? Kesenangan. Menunjukkan kesenangan dengan adanya saudara yang datang, tamu yang datang. Itu ungkapannya dengan menggunakan ahlan, wasahlan, wa marhaban. Nah, kemudian ketika Zainab tahu, nah, ini adalah anak-anak perempuannya Syekh Abbas, maka Zainab mengatakan ummukunna ustadzati, ibu kalian, ibunya kalian adalah ustadzahku, ustadzati, ustadzahku. Jadi ketika tahu, oh anaknya Syekh Abbas, nah, Syekh Abbas ki suaminya Syekhah fulanah misalkan. Nah, kalau syekh perempuan Syekhah. Nah, Syekhah fulanah, oh Syekhah fulanah itu ustadzahku. Ini tidak disebutkan namanya kayaknya ya. Jadi istrinya Syekh Abbas atau ibunya ini nanti kayaknya tidak disebutkan namanya. Iya, Syekh kasih tamar buta jadi Syekhah. Nah, maka di sini Zainab mengatakan
ummukunna ustadzati, ya, ibu kalian adalah ustadzahku. Nah, kemudian tanya kabarnya, kaifa haluha. Hanya kembali ke siapa? Ya, kembali ke ustadzahnya itu. Ya, ummunya yang sebagai ustadzah. Bagaimana kabar beliau? Ya, kaifa haluha, bagaimana kabar beliau? Ha, kembali ke ustadzahnya tadi. Jadi pakainya domir ha. Jadi pemilihan domir itu harus jeli ya. Nah, kemudian salah seorang mereka menjawab lagi, hiya bi khairin walhamdulillahi. Nah, beliau baik, ya, alhamdulillah. Jadi misalkan ditanya kabar kaifa halukum, kaifa haluka, boleh alhamdulillah dulu, alhamdulillah bi khair. Atau boleh kabarnya dulu bi khair alhamdulillah. Itu boleh. Nah, maka di sini hiya bi khairin walhamdulillahi. Beliau dengan baik, maksud itu beliau baik-baik saja. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, kemudian Zainab bertanya, aina hiyal apa? Al-a na. Ini selalu al-ana. Nah, dia keterangan waktu sekarang. Selalu bacanya al-ana. Tidak pernah al-anu atau al-ani. Ini menunjukkan keterangan. Dzaraf ya, dzaraf. Aina hiyal ana, di mana beliau sekarang? Hiya al-ana fir Riyadhi. Beliau sekarang di kota Riyadh. Kemudian mata zahabat. Mata zahabat. Mata artinya kapan. Nah, ini pertanyaan baru. Kata baru buat kita, mata artinya kapan. Mata zahabat, kapan beliau pergi atau berangkat. Jadi zahaba artinya kan pergi atau berangkat. Nah, ketika ini yang pelakunya siapa? Perempuan. Seorang perempuan, maka pakai taknis sakinah menjadi zahabat. Mata zahabat, kapan beliau pergi atau kapan beliau berangkat? Zahabat qabla usbu'in. Beliau pergi qabla usbu'in. Nah, qabla itu bisa berarti sebelum, bisa berarti yang lalu. Qabla. Nah, usbu'. Nah, usbu' itu dari kata apa? Sab'ah, 7 hari. Artinya apa? Sepekan. Nah, berarti kalau qabla usbu'in diterjemahkan pekan lalu. Ya. Dhahabat qabla usbu'in. Beliau pergi pekan lalu. Qabla usbu'in, pekan lalu. Ampun. Kemudian ditanya lagi, ini man apa min kira-kira? Ya, man, karena pertanyaan di situ dhahaba pergi maha bersamanya. Kan tidak mungkin dari pergi bersamanya. Tapi ini man, siapa? Man dhahaba maha, siapa yang telah pergi bersamanya. Nah, maha, siapa yang telah pergi bersamanya. Nah, dan di sini maklum di dalam Islam kan namanya perempuan kalau pergi terutama misalkan safar masih ada mahramnya. Makanya ini ditanya, nggak mungkin kan beliau pergi sendirian. Nah, maka ditanya, man zahaba ma'aha, siapa yang pergi bersama beliau? Nah, maka dia jawab, zahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Zahaba ma'aha, telah pergi bersamanya akhuna, saudara kami. Ya, akhuna, saudara kami, yaitu Ibrahim, yaitu si Ibrahim. Nah, dhahaba di sini tanpa tak taknis karena pelakunya akhuna, laki-laki, saudara, yaitu Ibrahim. Kemudian ya, Ibrahim ini kok rafa apa badal dari akhuna. Rafa'nya Ibrahimu badal dari akhuna. Nah, akhu ini kan rafa. Akhu kan rafa pakai wawu kan itu. Akhuna sebagai fa'ilnya dhahaba. Nah, Ibrahim badal dari akhuna. Makanya dikatakan
Dzaba maha akhuna Ibrahimu, telah pergi bersamanya yaitu saudara kami si Ibrahim. Telah pergi bersamanya saudara kami yaitu si Ibrahim. Nah, Ibrahimu dia rafa'nya dengan dhammah tanpa tanwin karena dia ghairu munsharif. Nah, kemarin ini masih ingat kenapa Ibrahim tanpa tanwin? Termasuk nama yang iya. Sebabnya alam ma'al ujmah. Nama non Arab, ya, nama asing. Berikutnya kaifa halukunna. Nah, ini Zainab baru tanya kabarnya para pemudi tadi. Kaifa halukunna, bagaimana kabar kalian? Nahnu bi khairin walhamdulillahi, kami baik, alhamdulillah. Kemudian Zainab mulai ngobrol, mau tanya-tanya ini. Fi ayyi madrasatin antunna? Apa terjemahnya? Ayyi madrasah, ayyi itu pertanyaan umum, tergantung dan ayyu itu selalu apa? Kalau ditanyakan dia mudhof, nyandar ke kata yang lain. Nah, ketika ini dicandarkan ke madrasah, ayyi madrasah itu berarti sekolah yang mana atau sekolah apa? Ya, di sekolah apa? Fi ayyi madrasatin antunna, kalian di sekolah apa kalian? Atau boleh dibalik, kalian di sekolah apa? Di sekolah mana? Boleh mana, boleh apa? Ini umum. Ayu itu lebih umum daripada ma atau man, ya, jadi bisa akil maupun ghairu akil. Bisa yang berakal atau tidak berakal, ayu umum. Dan ayyi ini mu'rab, bisa ayu, bisa ayya, bisa ayyi. Nah, kenapa ini ayyi? Karena ada huruf jar fi sebelumnya. Makanya fi ayyi madrasatin. Nah, fi ayyi madrasatin antuna. Lah madrasatin di situ mudhofun ilaih dari ayyi. Nah, di sekolah mana? Terjemahannya dibalik. Di sekolah mana, sekolah apa kalian? Nah, maka mereka menjawab, nahnu fil madrasatil mutawassitati. Mutawassitati, sinnya kasih tasdid. Sinnya kasih tasdid, mutawassitati. Nah, kami di sekolah menengah. Mutawassithah itu tawasud, pertengahan. Yaitu apa? SMP. Ya. Kalau di sana SMP mutawassithah. Kalau di sini kan sanawiyah. Sanawiyah di sana malah SMA gitu. Ya. Nanu fil madrasatil mutawassithah, kami di sekolah SMP, sekolah menengah. Nah, udah ditanyain mata tadi apa? Kapan? Ikhtibar itu kalau berdiri sendiri bacanya ikhtibar. Ikhtibar. Lah, ikhtibar hamzahnya itu namanya hamzah wasal. Hamzahnya hamzah wasal, maka ketika seperti ini dibacanya nyambung. Matah tiba rukunna. Matah tiba rukunna. Hamzah wasalnya tidak terbaca, dilewati aja. Artinya kapan ujiannya kalian? Nah, ikhtibar itu artinya ujian. Kalau tamrin apa? Latihan. Nah, kalau ikhtibar itu ujian. Kapan ujiannya kalian? Nah, berarti kan tadi kan matah tiba rukunna, nyambung kan, matah langsung ke kha-nya. Nah, setelahnya ini kalau ikhtibar di awal kata, maka hamzahnya dibaca kasroh menjadi ikhtibaruna ba'da syahrin. Ujian kami. Nah, ba'da itu apa? Setelah kan? Setelah berarti depan. Nah, atau yang akan datang. Ba'da syahrin berarti bulan depan. Kalau tadi pekan lalu apa? Qabla usbu'. Nah, kalau bulan depan ba'da syahrin. Ihtibaruna ba'da syahrin. Bulan depan. Atau ba'da syahrin itu setelah sebulan.
Nggak enak atau terjemahannya setelah sebulan kan itu. Terjemahannya ya wis bulan depan gitu. Nah. Kemudian adzahabtunna, A-nya itu harfu istifham. Huruf tanya, apakah kan itu. Adzahabtunna ilal madrasati. Nyambung madrasatil yau. Kalau ini tujuannya pertanyaannya hari ini, maka al yau ma, al yauma, al yauma di sini, karena dia keterangan waktu yang artinya hari ini. Jadi sekarang itu bahasa Arabnya al ana fathah, hari ini bahasa Arabnya al yauma pakai fathah, al yauma. Makanya di Al-Quran tiba-tiba al yauma akmaltu lakum dinakum. Padahal di awal kalimat kok enggak al yaumu, kok al yauma. Nah, padahal dikiranya awal kalimat mubtada, bukan, itu bukan mubtada tapi dia dzaraf yang artinya pada hari ini. Ya. Selalu mansub ya. Ya, dzaraf mansub. Berarti kan adhabtuna. Nah, ini kita disuruh mengenal dzahaba itu bisa berganti dzahaba jadi dzahabat. Ya kan? Dia laki-laki, dia perempuan, dzahaba dzahabat. Nah, kalau saya dzahab tu. Kalau kamu seorang laki-laki dzahab ta. Kalau kamu seorang perempuan dzahab ti. Nah, kalau kalian para laki-laki dzahab tum. Kalau kalian para perempuan dzahab tunna. Nah, berubah lagi ya, dzahab tunna. Dan perhatikan ini fiil madhi, artinya lampau. Sehingga difahami orang yang mendengar itu berarti pertanyaan yang sudah dikerjakan. Adhabtunna, apakah kamu telah pergi? Apakah kamu telah berangkat atau sudah berangkat ilal madrasah, ke sekolahan al yauma hari ini? Nah, maka jawabannya na'am dhahabna waraja'na. Nah, ada kalimat waraja'na juga. Nah, karena menunjukkan apa? Sudah berlalu. Nah, na'am iya, dhahabna kami sudah berangkat, waraja'na dan kami sudah pulang. Kami sudah pergi dan kami sudah kembali, gitu. Jadi dhahaba itu pergi berangkat, raja'a itu bisa kembali atau pulang. Nah, ini mungkin ngobrolnya di sore hari ini. Ya, jadi atau jam berapa, atau mungkin siang ya, masih nanggung kok jam sekian kok datang ke rumahnya misalkan itu. Apa enggak sekolah kan mikirnya gitu. Iya, hari ini. Jadi ditanya, kamu udah berangkat sekolah hari ini, kan gitu. Kalian udah berangkat sekolah hari ini. Jawabannya sudah, kami udah berangkat dan kami udah pulang. Berarti pulang gasik lah mungkin ini, pulang gasik. Ya, jadi dikira kok Yam ini sudah main ke sini, kan gitu. Pertanyaan nggak boleh yang hari kemarin hari ini. Ya karena ada al-yaumanya itu. Sudah terjadi tapi hari ini. Ya. Tamam, selesai. Selesai percakapannya ya. Oke, kita baca ulangi lagi biar apa, melancarkan lisan. Bareng-bareng aja langsung terus ya. Dari assalamualaikum terus baca langsung. Nah, qara'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu banatus syekhi Hasim. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Umumna mustaqim. Kaifa iya khair alhamdulillah. Aina ya amana ya amana firiyadi. Mata dhahabat dhahabat qabla usbu'in. Man dhahaba ma'aha dhahaba ma'a akhuna Ibrahim. Kaifa kunna nahnu bi khairi walhamdulillah.
fi ayyi madrasatin antuna nahnu fil madrasati mutawassitati mata tibaruna ikhtibaruna ba'da syahrin dhahabtun Jadi beberapa kata yang perlu diperhatikan cara bacanya tadi yang matahtibarukunna ikhtibaruna ba'da syahrin. Kemudian dhahabtunna. Jadi A-nya itu istifham, artinya apakah gitu. Dhahabtunna, kalian telah pergi. Sekarang tamarinu, latihan. Awalan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini bebas ya, silakan jawab pakai seperti di buku pelajaran tadi silakan. Kalau mau jawab yang lain juga silakan. Cuman di sini domirnya perhatikan domirnya perempuan. Ya. Dari depan Pak, silakan satu. Man antuna, Tarjim. siapa kalian? Ajib. Nahnu banatu Syaihi Abbasin. Tarjim, kami anak-anaknya Syekh Abbas. Baik. Tali berikutnya, Sani yang kedua Pak. Aina ummukunna. Tarjim. Di mana ibu kalian? Ibunya satu aja Pak. Nah. Umina. Jangan Umi. Umi itu bahasa Indonesia itu. Dirofa aja. Umuna. Umuna fil baiti. Ya, umuna fil baiti. Tarjim. Aina bayi. Sebentar Pak, tarjim dulu. Ini belum diterjemahkan dulu. Terjemahkan dulu. Di mana ibu kalian? Ibu kami ada di rumah. Nah. Berikutnya Pak, nomor 3. Sekarang 3, silakan, tafadhol. Aina baitukunna. Tarjim. Di mana rumah kalian? Baitukunna. Jangan baitukunna. Kan di mana rumah kalian, maka jawabannya rumah kami. Nah, kalau rumah kami berarti kami baituna. Ya, baituna. Jadi ini pelajaran ini sudah atau belum ya? Jadi kalau rumah saya, itu baiti. Rumah kamu. Ini laki-laki berarti baituka. Nah, kalau perempuan maka ini jadi apa? Ki. Ini sama ya depannya ya. Nah, kalau kalian laki, ini jadi kum. Kalau kalian perempuan, kunna. Nah, kalau rumah kami, ya, baituna, tulis saja ya. Baituna. Nah, kalau ditanya di mana rumah kalian? Rumah kami, kan gitu. Baituna amama masjid. Nah, tarjim. Rumah kami di depan masjid. Nah, asal. Nah, rumah kami di depan masjid.
Nah, berikutnya. Coba 4 ya. Tarjim. Saudara kalian, akhuna Firliyat, Nah, tarjim. saudara kami di Riyadh. Saudara kami di Riyadh, Masya Allah. Berikutnya Mas. Aina madrasatukunna, Hmm. di mana sekolah kalian? Madrasatuna qaribun ila suki. Qaribun. Qaribun ila suki. Kalau qaribun min. Komen. Qaribun ila suki. Ya, antum pengennya kan dekat dari kan, bukan dekat ke tapi ya. Kalau dekat ke itu nanti ada tujuan. Kalau ini kan ditanya tempatnya, dekat dari ya. Kalau misalkan pertanyaannya itu dekat nggak ke pasar, nah itu baru dekat ke pasar berarti qaribun ila suq, dekat kalau mau ke pasar. Tapi di sini kan pertanyaan di mana? Qaribun min minasuqi. Terjem? Sekolah kami dekat dengan pasar. Ya, dekat dengan pasar, dekat dari pasar. Dan berikutnya, monggo Pak. Adhabtuna ilal madrasati al-yawma. Ya. Terjem dulu. Apakah kalian sudah pergi ke sekolah hari ini? Nah, jawabannya Najib. Na'am, dhahabna wa raja'na. Nah, taib. Iya, kami sudah pergi dan kami sudah pulang. Nah, masalah. Yang penting faham tentang perubahan kata gantinya ya. Perubahan kata gantinya itu diperhatikan. Jadi dhahabtuna menjadi dhahabna, roja'na gitu. Nah, Yang nomor 5 itu, hmm? ini fokus pertanyaannya pada letak madrasah ya, bukan nama madrasah. Iya, bukan. Ini aina. Pertanyaannya aina berarti lokasinya, letaknya di mana. Kalau tadi dipercakapkan kan ayyi fi ayyi. Nah, kalau misalkan ditanya ayu madrasati kunna, nah, maka pertanyaan itu ayu madrasati kunna berarti Apa sekolah? iya, sekolahan kalian itu yang mana? Ya. Sekolahan kalian yang mana? Boleh nyebut mereknya, boleh nyebut namanya. Misalkan madrasatuna madrasah as-sunnah misalkan gitu. Madrasah al-Islam misalkan itu. Ini juga bisa aina mudarisu satu pun. Iya, bisa. Cuman seringnya ini konteksnya untuk tempat saja. Tergantung konteksnya ya. Berikutnya latihan yang nomor 2, sanian anis. Nah, disambung anisil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati. Anis itu artinya muannaskan. Jadikan muannas, jadikan perempuan. Al mubtada kata yang di awal kata. Nah, mubtada. Kalau nahwu ya mubtada. Kalau tidak belajar nahwu anggap aja mubtada itu kata pertama, jumlah ismiyah, isim yang pertama. Fi kulli minal jumalil atiyah, pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ini. Misalu contohnya, ini dikasih misal dulu. A antum tullabun. Nah, a di sini istifham, apakah? Lah mubtadanya mana? Antum. Mubtadanya di situ antum, tullabun itu khabarnya. Jadi, apakah kalian adalah para pelajar laki-laki, tulab, kan itu. Karena antum. Nah, maka disuruh anis, jadikan perempuan. Nah, antum menjadi antunna. Jadi antunna. Lah kalau sudah antunna, kalian perempuan, ojo tetap tulabun. Nah, enggak jelas. Masa apakah kalian para perempuan pelajar laki-laki, kan enggak jelas. Nah, nanya ke laki pun nanya ke perempuan, maka khobarnya ngikuti mubtada'nya. Ketika antunna, maka khobarnya tolibatun. Nah, ini berarti perintahnya satu tapi mengerjakannya dua. Perintahnya satu tapi pekerjaannya dua. Paham ya? Jadi apakah kalian para pelajar
Sama, apakah kalian para pelajar? Cuman konteksnya yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Dan ini bentuknya jamak. Bentuknya jamak. Antum itu berarti kalian. Antunna juga kalian, bentuk jamak. Nah, sampai siapa tadi? Berikutnya. Enggak, Pak. Antum mudarrisuna. Nah, terjem. Apakah kalian para pengajar? Ya, para pengajar, para guru. Jadikan perempuan, Anis. Antuna mudarrisu Nah. mudarrisatuna. Belajar terus dulu kok malah namune kathar iki. Padahal di nahwu paham. Di nahwu bisa nih, tapi belajar terus dulu malah kathar. Kan itu. Apa jamak muannas salim dari pengajar? Mudarri satun. Ya. Nah, ini cara bikin nih. Enggak apa, kita apa? Kasih tunjuk cara bikin jamaknya. Jadi kalau apa namanya? Dari sini aja. Pengajar laki-laki ya. Itu apa? Mudarrisun. Nah, jamaknya menjadi mudarrisuna. Waunun mudarrisuna. Nah, kalau dijadikan perempuan maka menjadi tasydid marbutah. Mudarrisatun. Nah, kalau dijadikan jamaknya maka ini menjadi mudarrisatun panjang. Nah, mudarrisatun. Nah, ini cara bikin jamaknya. Ini namanya jamak mudzakkar salim, ini jamak muannas salim. Nih, mana tadi? Coba ulangi, Pak. Nah, antunna mudarrisatun. Terjemahnya sama ya. Apakah kalian para pengajar? Cuman bedanya laki-laki atau perempuan. Berikutnya. Atiba'u tanpa tanwin. Laki-laki ya. Jadikan perempuan jadi perempuan. Aan. Nah, bukan. Nah, kalau perempuan ini memang perlu ada perbedaan di sini. Jadi kalau dokter ini sebetulnya kita ngikuti orang Arab sih masalahnya. Jadi ini bahasa mereka, kita nggak bisa ngarang. Kalau dokter kan gitu. Itu apa? Tabib. Kan ini. Tabibun. Jamaknya atib ba'u. Jamaat apa taksir tadi? Ya, ini namanya jamak taksir. Nah, ini boleh tabibuna boleh, tapi ini jamak taksir atiba'u. Nah, kalau perempuannya kan gampang kan? Tabibatun kan? Tabibatun kan? Nah, maka jamaknya jadi ini aja, jamak muannas salim aja. Maka jamaknya
Tobibatun. Tobibatun. Nah, jadikan jamak muannats salim aja jamaknya. Karena tidak ada jamak taksir untuk apa perempuan. Jadi tobibatun. Karir ulangi. Antum apa antunna? Tuh. Ya, san, insyaallah. Jadi antum atibau dijadikan muannas berarti antunna tobibatun. Ya, menjadi jamak muannas salim tobibatun. Nah, nanti yang lain ada yang seperti itu lagi nanti. Ada yang sebelah nanti kita jelaskan lagi. Berikutnya Pak Salis yang ketiga. Antum ikhwatu Hamidin. Naam, terjem. Apakah kalian saudaranya Hamid? Saudara-saudara ya, banyak. Saudaranya Hamid. Nah, jadikan muannas. Antuna akhwatu Hamidin. Nah, masalah. Apakah kalian saudari-saudarinya Hamid? Ya. Antum ikhwatu Hamidin. Apakah kalian saudara-saudaranya Hamid? Jadikan muannas berarti antuna akhawatu Hamidin. Akhawatu Hamidin. Wanya yang pakai alif. Akhawatu. Ada di situ halaman berikutnya, halaman 89 itu nanti ada itu latihan nomor 3. Akhawatu semua itu nanti. Tulisannya seperti itu. Namun berikutnya apa? Antum muslimun. Muslimuna, bunyikan aja Pak. Muslimuna gitu Pak. Muslimuna. Nggih. Antum muslimuna. Nggih. Antuna. Enggak apa-apa, enggak apa. Antuna muslimun. Perempuan. Muslimah. Muslimatun. Muslimatun. Ya, masalahnya. Antuna muslimatun. Nah, masan, masyaallah, barakallahu fiik. Allah barik fiik. Ada. Antum muslimuna artinya apa, Pak? Antum muslimuna. Antum muslimuna. Apakah kalian orang Islam? Nah, kalau yang perempuan berarti apakah kalian perempuan muslim? nah, perempuan muslimah ya Pak ya. Muslimah. Nah, masyaallah barakallahu fiik gitu ya. Nah, antum muslimuna jadikan muannas berarti antuna muslimatun. Muslimatun. Nah, ini bingung nyari jamaknya ini. Baca dulu aja Pak. Nah, baca dulu. Bukan Muhammad itu, ada wawu. Mahmudin. Ya. Antum a'mamu Mahmudin. A'mamu itu jamak dari ammun. Ya, ammun artinya apa? Paman atau om. Ya, berarti terjem Pak. Antum a'mamu Mahmudin. Kalian pamannya Mahmud. Ya, paman-pamannya Mahmud. Ya, jadikan muannas. Cara muannasnya seperti ini tadi atiba, dia jadikan aja muannas salim. Ammun paman, bibi berarti apa? Ya, ammatun. Muannas salimnya berarti Amatun. ya. Paman amun. Jamaknya A'mamun. Nah, kalau bibi ammatun. Nah, maka jadikan muannasnya tinggal kasih alif dan tak terbuka.
Nanti ammatun. Nah, ini jamaknya. Nah, ikra. Antunna amatun mahmudin. Nah, soalnya ditanwin atau enggak, Pak? Kalau terjemahnya bibinya Mahmud, ditanwin enggak? Mahmud Enggak, bibinya itu loh, bibinya. amatu. Ya. Amatu. Nah, biduni tanwin, tanpa tanwin. Kenapa? Karena dia mudhof, disandarkan. Ya, jadi antum a'mamu mahmudin, a'mamu itu aslinya tanwin, a'mamun. Tapi karena dia mudhof, maka tanwinnya dibuang menjadi a'mamu mahmudin, artinya kan paman-pamannya Mahmud. Nah, maka muannasnya a'antuna ammatu, jangan tanwin. Ammatu mahmudin. Ya, mudah-mudahan filah. Nah, masant. Tarjim apakah kalian? Apakah kalian bibi-bibinya Mahmud? Iya. Kalian bibi-bibinya Mahmud. Baik. Berikutnya, Mas. Antum abnaul mudiri. Tarjim. Apakah kalian anak-anaknya laki-laki kepala sekolah? Anak-anak laki-laki ya. Terus Anis. Antunna banatul mudiri. Nah, antunna banatul mudiri. Banat. Abna'u jamak dari ibn, banatu jamak dari bint. Ya. Tarjim sudah tadi? Belum. Apakah kalian anak-anak orang tuanya kepala sekolah? Nah, jadi antum abnaul mudiri, wanasnya antunna banatul mudiri. Nah, sekarang terakhir, Pak, teman lagi. Ya, dirembuk saya ini. Antum abau tulabi. Nah, aba itu a-nya panjang ya. Itu kan layar. Aba itu jamak. Abau. Nah. Tarjim apakah? Apakah bapak kalian? Loh, bukan gitu. Ini apa lagi? Antumnya dulu, jangan bawa bapak kalian. Apakah kalian Nah, bapaknya bapak-bapaknya. para siswa? Nah, gitu. Apa? Jadi kan manas. Bapak jadi perempuan piye? Antuna. Pak. Iya, gitu. Ummahat Iya. tu Ummahatu. qolibatin. Tulapnya enggak usah diganti, enggak apa-apa. Oh, ya. Tulapnya tetap apa? Laki-laki enggak masalah. Jadi kan yang difokuskan kan antum itu aba. Nah, antuna itu ummahat. Adapun mudhof ilaihnya enggak usah dibahas, enggak apa-apa. Enggak usah diganti, enggak apa. Nah, abau mananya ummahatu. Makanya sudah tulisannya ummahat, bisa dicek halaman sebelumnya tadi sudah ada. Jadi antum aba utulabi, apa kalian bapak-bapaknya para siswa? Kalau jadikan manas berarti antuna ummahatut tulabi. Tulabnya tetap enggak apa-apa. Jadi apakah kalian ibu-ibunya para siswa? Siswanya laki-laki enggak masalah. Karena kenapa? Antum pasangannya aba, antunna pasangannya ummahat. Ummahatnya bukan tulabnya itu. Apa? Mubtada khobarnya di situ. Mubtada khobarnya. Baik, sudah berapa jam ini? Cukup tambah. Ya. Kalau yang ini berarti ba'da syahid. Itu kalau pertanyaannya ayyum min ba'da hudan ba'da hudan. Apa? Jadi pertanyaan hari apa hari setelah besok? Ayyum ba'da hudan atau
Setelahnya besok itu. Besok lusa. Walau nanti kita cari aja. Bisa atau enggak pakainya, kadang itu bahasa itu kan bahasa mereka ya, kita nggak bisa belum tentu kiasi. Jadi istilahnya tuh ada istilah simai, ada istilah kiasi. Nah seperti sorof itu kan ada gimana. Kalau yang kiasi mungkin bisa dikiaskan, kita bisa logika pakai ini. Tapi kalau simai, apalagi bahasa percakapan itu wallahu alam, enggak tahu, kurang tahu saya. Nanti insya Allah kita cari aja untuk lusa ya. Dari lusa. Pemakaiannya mereka pakai apa? Apakah ba'da ghadin atau yaumain, ba'da yaumain? Kan bisa aja. Ba'da yaumain kan setelah 2 hari. Ya, jadi 2 hari lagi. 2 hari ke depan. Nah, yang dipakai yang mana malam? Kalau besok kan godan. Godan itu besok atau kemarin? Ya, besok Pak. Godan. Ya. Godak pagi. Ya, godan besok. Aina tadarusu atau aina tadrusu? Aina Tadarusu atau nadrusu? Di mana kalian belajar? Kalau di mana kamu belajar? Aina tadrusu. Tadrusu. Ya. Soalnya ada yang bilang tadarusu gitu. Mungkin lisannya belum ada gitu. Tadrusu. Aina tadrusu. Karena dari fi'il mudhari, darasa yadrusu. Nah, aina tadrusu, di mana kamu belajar? Kalau misalkan kita ngobrol sama orang kok sudah lancar bahasa Arab, nah itu biasanya malah tanyanya pakai fi'il madhi. Aina darasta lughatal arabiyyah? Gitu. Darasta, malah di mana kamu belajar bahasa Arab? Karena kok sudah mahir seolah-olah gitu. Nah, maka pakainya pertanyaan fi'il madhi. Tergantung. Baik, naktafi, kita cukupkan dulu. Saya mudah itu sebetulnya setelahnya itu. La ba'sa bih. Insyaallah naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.